adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oh iya dong kakak, pastinya adik-adik sekolah minggu di rumah juga dalam keadaan sehat dan lebih semangat lagi. Apalagi hari ini hari Minggu. Oke adik-adik, biar lebih semangat lagi kita bernyanyi ya. Setuju kakak. Mari adik-adik bangkit berdiri. Sebelum ibadah kita akan bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu HKBP nomor 321. Satu, dua, tiga, tepuk. 4, 5, 6, tepuk. Tepuk, 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 goyang-goyang. Tepuk, 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 goyang-goyang. Hai teman-teman, mari berdendang. Hai teman-teman, mari bergoyang. 1, 2, 3, tepuk. 4, 5, 6, tepuk. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu HKBP nomor 323. Sudah tinggi, ulang nama Rami.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, mulai dari titah pertama sampai titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu HKBP nomor 311. Cubit itu sakit, jik itu jelek. Kita harus saling sayang, karena kita anak Tuhan. Kita harus saling puji, karena kita Tuhan sayangi. Cubit itu sakit, jik itu jelek. Kita harus saling sayang, karena kita anak Tuhan. Kita harus saling puji, karena kita Tuhan sayangi. Marilah kita merendahkan diri meminta pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita membuka Alkitab kita. Ayat bulanan kita menjadi ayat hafalan kita, tertulis Mazmur Pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kembali lagi kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu HKBP nomor 284. Marilah kita mengaku iman, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu HKBP nomor 64. Persembahkan Tuhan apa yang telah Kau beri. Ku mau
Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempatan ini. Kami anak-anak sekolah minggu masih boleh beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tidak mengurangi sukacita kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, supaya kami bertumbuh di dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat 44. Ayo anak-anak semua buka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Kita bersama-sama membacanya. Ayat 42. Datanglah seseorang dari Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab begini firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, anak-anak kami sekalian yang kami sayangin, bagaimana pada waktu itu bangsa atau orang-orang Israel sangat mengalami kesulitan. Mereka jatuh dalam kemusorotan moral. Banyak bangsa atau orang-orang Israel waktu itu mengalami kesulitan-kesulitan. Bahkan banyak yang sampai kelaparan, hingga banyak juga yang sampai meninggal. Tetapi dalam nats ini, bagaimana di situasi yang sulit itu Tuhan menunjukkan mujizat melalui Elisa. Bagaimana Elisa atau orangnya Elisa memberikan makan orang 100 orang, padahal makanannya itu hanya cukup untuk 20 orang. Tapi karena Elisa percaya Tuhan akan melakukan mujizat, sehingga dia tidak ragu memberikan makanan itu kepada orang-orang yang kelaparan itu. Yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu, anak-anak sekolah minggu sekalian, yang terjadi adalah makanan itu sampai berkelimpahan, bahkan sampai banyak sisanya. Kenapa bisa terjadi? Tuhan menunjukkan kuasanya melalui Elisa. Anak-anak sekolah minggu yang kami cintai, yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online ini, kami percaya situasi-situasi sekarang memang tidak membuat kita senang, sehingga ibadah pun kita lakukan di rumah. Tapi saya percaya kalau kita melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh, itu akan berdampak yang sangat baik bagi kita semua, terutama anak-anak kami. Kita sama-sama berdoa supaya Tuhan menunjukkan mujizatnya, sehingga penyakit corona ini bisa hilang dari negara kita atau dari wilayah kita ini, sehingga kita boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kita, bernyanyi bersama, berdoa bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya anak-anak sekolah minggu sangat merindukan persekutuan di dalam gereja. Karena itu mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan menunjukkan jalan untuk kita. Kita boleh beribadah lagi di dalam gereja bersama-sama dengan anak-anak yang lain atau teman-teman yang lain. Bagaimana di situasi sulit, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu menunjukkan kuasanya di tengah-tengah kehidupan kita.
Tuhan selalu menunjukkan kuasa-Nya di situasi sulit apapun yang kita hadapin. Kami percaya di minggu-minggu depan Tuhan akan memberikan kesempatan untuk berkumpul di dalam gereja, bernyanyi bersama, berdoa bersama dengan teman-teman kita, teman-teman sekolah minggu, sehingga apa? Anak-anak sekolah minggu HKBP Persada bertumbuh di dalam iman, percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan doa-doa yang kita sampaikan, bahwa suatu saat Tuhan akan mendengarkan itu dan memberikan jalan yang terbaik untuk kita, sehingga penyakit ini bisa lepas dari negara kita ini, terutama dari lingkungan kita ini, supaya anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami yang kami cintai, bisa sekolah atau ibadah bersama di dalam gereja kita ini. Kami percaya di minggu-minggu depan kita akan dikasih kesempatan untuk datang ke gereja. Datanglah di dalam sukacita, karena Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya di saat situasi-situasi seperti apapun yang kita alami, di saat kesusahan seperti apapun yang kita rasakan. Kita percaya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan berkat-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di sini kami diingatkan Tuhan, kami percaya di situasi sesusah apapun Tuhan selalu beserta kami. Tuhan mampu menunjukkan mujizat di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan berkatilah anak-anak sekolah minggu gereja ini, supaya mereka selalu bertumbuh di dalam imannya ya Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 273. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semuanya, juga hidupku, harta milikku,
marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.